Suroto siap memberi kesaksian kasus Vina Cirebon usai didatangi 2 orang. Salah satu saksi, Suroto, 50, siap memberikan kesaksian kasus pembunuhan Vina Cirebon usai didatangi 2 orang. Diketahui Suroto merupakan salah satu saksi penting dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki pada 2016 silam. Ternyata Suroto juga pernah memberi kesaksian dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Suroto siap memberi kesaksian ulang setelah ada 2 orang yang menemuinya demi terangnya kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang viral lagi setelah dibuat film. Suroto merupakan orang yang ikut dalam evakuasi korban Vina dan Eki di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat 2016 lalu. Ia mengaku didatangi oleh 2 orang itu pada hari Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Ternyata, Suroto didatangi oleh 2 orang perwakilan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Jakarta. 2 orang tersebut menawarkan perlindungan terhadap Suroto. Ya, tadi sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya didatangi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Jakarta dengan menawarkan perlindungan kepada saya, ujar Suroto saat diwawancarai di Balai Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Perbincangan antara Suroto dan 2 orang perwakilan LPSK tersebut berjalan selama kurang lebih 15 menit. Dalam obrolan singkat tersebut, Suroto diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan tawaran perlindungan yang diajukan. Setelah berpikir matang, Suroto akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dengan obrolan yang singkat dan saya diberi kesempatan untuk berpikir, saya pun akhirnya menyetujui tawaran tersebut, ucapnya. Meskipun hingga saat ini Suroto belum mengalami ancaman atau teror terkait kesaksiannya, ia menyadari pentingnya perlindungan dalam menghadapi kemungkinan ancaman di masa mendatang. Suroto juga siap jika dibutuhkan untuk memberikan kesaksian ulang dalam kasus ini. Saya sampai saat ini alhamdulillah belum ada yang neror terkait kesaksian saya dalam kasus Vina dan Eki. Nah, saya pun siap jika memang dibutuhkan untuk memberi kesaksian ulang dalam kasus ini, jelas dia. Dalam pertemuan tersebut, Suroto juga menerima amanat khusus dari LPSK untuk segera melapor jika mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, seperti menerima telepon atau teror yang berkelanjutan. Saya diberi amanat khusus, yaitu apabila saya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, seperti ada orang nelpon terus-menerus, neror langsung hubungi saya gitu, katanya. Suroto menyetujui penawaran dari LPSK karena menyadari bahwa kasus ini sudah menjadi perhatian besar dan penting untuk memastikan kesaksiannya diterima dengan baik. Saya meminta perlindungan karena kesaksian ini sudah terbilang kasus besar. Saya juga belum tahu mana yang benar, apakah keterangan saya sebagai saksi ini nanti bisa diterima oleh kedua belah pihak yang tidak senang maupun yang senang, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa semua keterangan yang disampaikannya telah disampaikan secara benar dan sesuai dengan kesaksiannya. Insya Allah, semua yang saya katakan keterangannya sudah disampaikan secara benar dan sesuai kesaksian saya, ucap dia. Seperti diketahui, baru-baru ini Suroto yang juga mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon menjadi satu-satunya warga yang ikut mengevakuasi 2 korban Vina dan Eki saat ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon tahun 2016 lalu. Diceritakannya, kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat saat Suroto tengah melakukan ronda di wilayah yang sering terjadi pembegalan. Ya, saya jelaskan kronologinya. Jadi saya setiap hari pada tahun 2016 lalu sering berada di Polsek Talun sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tujuannya untuk berjaga dan berkeliling, karena pada waktu itu di wilayah sini, Talun, sering terjadi penjamretan atau pembegalan dengan sasaran orang pulang kerja atau perempuan, ujar Suroto. Pada malam itu, kata dia, cuaca gerimis dan Suroto melihat kerumunan orang di Jembatan Talun. Ketika mendekat, ia menemukan 2 orang tergeletak di dekat median jalan. Jasad laki-laki ditemukan sekitar 2 meter dari median jalan, sementara jasad perempuan berada sekitar 5 meter ke arah sumber. Pertama, jasad laki-laki itu berada sekitar 2 meter dari media jalan mengarah ke tengah jalan. Nah, lalu jarak sekira 5 meter ke arah sumber itu titik perempuannya, dekat tiang lampu, waktu itu belum tahu kalau namanya Vina. Lalu jarak sekira 5 meter lagi di ke arah sumber lagi tergeletak motornya, ucapnya. Saat itu juga, Suroto mencoba memeriksa kondisi kedua korban. Pertama, yang saya lakukan pegang jasad laki-laki. Saya tanya, "Dedek itu sudah enggak?" Jawab.
Langsung saya vonis saat itu ini sudah meninggal. Lalu, saya ambil, copot tali, helm karena ikatannya mencekik ke leher, saya copot. Terlihat, wah ini benar udah meninggal, karena, berdarah banyak dan ngalir dari kepala dan dari badan, jelas dia. Pria berusia 50 tahun itu kemudian fokus ke korban perempuan yang masih hidup dan meminta pertolongan. Karena waktu itu, korban laki-laki, saya anggap sudah meninggal, saya langsung fokus ke perempuan, karena dia masih hidup, bilang tolong, tolong. Kata saya iya dek, sabar ya mobilnya, Ranger kepolisian, lagi meluncur ke sini, nanti diantar ke rumah sakit, katanya. Tidak lama kemudian, mobil polisi tiba dan mengevakuasi korban ke RSD Gunung Jati. Suroto membantu mengangkat korban bersama polisi. Saya saat itu ngangkat korban bertiga aja sama polisi. Sebelum saya angkat, sebelumnya, daerah sensitif korban perempuan, saya tutupin pakai jaket itu, rok itu tuh nyilak dan kemaluannya kelihatan. Waktu itu pakai rok dan celana dalamnya itu tidak sesuai seperti yang kita pakai, alias, melorot ke paha. Saya naikin dan saya tutupi pakai jaket lukanya di kaki, tangan. Kedua korban, banyak lukanya, ujarnya. Suroto merasa ada kejanggalan dengan luka-luka yang dialami kedua korban. Kalau mukanya, enggak laki enggak perempuan lebam semua kayak abis disiksa, dia apa gitu banyak luka. Eki luka di kepala ada, pas saya copot, helmnya, darahnya banyak waktu itu. Yang jelas luka parah, mukanya lebam semua, ucap Suroto. Menurutnya, kondisi motor korban tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Banyak sekali pengguna jalan arah ke kabupaten pada berhenti semua, ngelihat tapi enggak ada yang menolong. Kondisi motor enggak rusak enggak apa karena ketika dinaikin, kendarain, ke polsek juga masih bisa, jelas dia. Tak hanya saat ini, pada tahun 2016 lalu, Suroto juga memberikan kesaksiannya dalam persidangan. Saya ikut sidang 2 kali. Saya sampaikan, waktu persidangan, sama seperti ini, enggak direkayasa, apa adanya. Seminggu setelah kasus selesai dipanggil, katanya. Suroto pastikan Vina dan Eki masih hidup saat di RS, saya masih papa dia. Suroto, satu di antara saksi mata saat insiden pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam, memastikan jika kedua sejoli itu masih hidup saat ia memberi pertolongan. Bahkan, Suroto mengaku, mengantar Vina Cirebon dan Eki sampai ke UGD Rumah Sakit Gunung Jati. Suroto pun masih mengingat dengan jelas, pada saat itu Vina terus-terusan mengucap minta tolong. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ketika menceritakan kondisi terakhir yang diingat pada 8 tahun silam, Suroto mengaku sempat gemetar. Diketahui, Suroto, saksi yang sempat menolong Vina dan Eki buka suara terkait proses evakuasi pasca insiden yang pada saat itu disebut kecelakaan tunggal. Pria parubaya itu bercerita jika Vina dan Eki ditemukan dalam kondisi tergeletak dan terluka di trotoar wilayah Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Cirebon. Suroto masih mengingat detail ketika dia mengevakuasi Vina dan Eki ke Rumah Sakit Gunung Jati. Saat perjalanan menuju rumah sakit, Suroto menjelaskan, Vina terus mengeluarkan suara minta tolong. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Suroto pun tetap berupaya menenangkan Vina. Setelah si korban laki-laki dinaikin ke mobil, saya kan masih megang Vina. Sampai rumah sakit saya masih papa dia, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari tayangan iNews TV. Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Saya antar sampai UGD. Di rumah sakit itu masih hidup. Terus-terusan dia minta tolong, sambungnya. Melihat kondisi Vina dan Eki pada saat itu, Suroto sampai gemetar. Saya tidak tega dan sampai gemetar. Sampai seperti ini kecelakaan, bebernya. Vina tak pakai helm, cuma si lakinya itu yang pakai helm, tambahnya. Tak ada kerusakan. Sementara itu, Suroto juga memberi kesaksian jika pada saat kejadian, motor yang digunakan Eki tak rusak. Suroto menambahkan, jika motor tersebut tak ada lecet juga. Motor saya dorong ke samping dengan kondisi tidak rusak, tuturnya.
Masih bagus tidak ada yang rusak itu motornya, jelasnya. Kendati demikian, Suroto tak tahu keberadaan motor usai mengantarkan Vina dan Eki ke rumah sakit. Saya tidak tahu motornya dibawa siapa dan kemana, tegasnya. Terkait munculnya banyak kesaksian dan film, Suroto memastikan kalau itu tidak benar. Film itu syuting salah semua. Korban itu ada di Kecomberan, tuturnya. Geng Egy Ripra tertuduh kasus Vina. Disebut anak bupati, ngaku tak kabur dari Cirebon. Ternyata anggota geng Egy Ripra juga turut menjadi tertuduh dalam kasus Vina Cirebon. Setidaknya ada 3 anggota geng Egy Ripra yang dituduh terlibat kasus Vina Cirebon. Bahkan 1 dari 3 anggota geng Egy Ripra disebut sebagai anak bupati. Egy Ripra merupakan warga desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Rumahnya berjarak sekitar 450 meter dari lokasi kasus Vina di depan SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon. Egy mengaku sedang nongkrong di malam kejadian kasus Vina, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Tiap hari nongkrong di pos sama anak-anak, kata Egy Ripra. Dalam kasus Vina telah diadili 8 orang. Egy mengaku tak mengenal mereka semua. Kalau tersangka yang dulu-dulu gak satu kampung sama Pegi, itu juga tahunya pas udah ditangkap, katanya. Egy Ripra mengaku satu kampung dengan Pegi Setiawan yang kini ditangkap polisi. Sama-sama asli Cirebon. Katanya kan si Pegi ini orang Kepongpongan, saya juga sama cuma beda RW, katanya. Bukan hanya Pegi Setiawan, rupanya geng Egy Ripra juga turut dituduh terlibat dalam kasus Vina. Di sekitaran rumah saya, teman-teman banyak yang tertuduh, katanya. Pertama adalah dirinya sendiri, Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP. Kedua yakni Egy Gialola, tertuduh juga, katanya. Selain itu teman Egy, Prima Raisona juga ikut dituduh terlibat kasus Vina Cirebon. Prima Raisona yang dituduh anak bupati, katanya. Terakhir adalah Zayuli yang dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon. Tetangga saya semua itu, katanya. Sejak 2016 Egy Ripra mengaku selalu di Cirebon. Saya juga gak pernah kabur. Kalau kasus maling ayam pasti kabur, ini masa kasus pembunuhan gak pernah kabur. Ada mulu di Cirebon, kata Egy Ripra. Ahmad Zayuli mengaku sama sekali tak berkaitan dengan kasus Vina. Untuk semuanya saya hanya akan meluruskan berita yang beredar yang ramai diperbincangkan. Untuk hal ini saya tidak pernah ada sangkut paut dengan kasus yang ramai diperbincangkan dan juga saya tidak tahu dengan pasti kejadian itu atau peristiwa tersebut dan saya juga baru tahu berita jelas tentang kejadian tersebut, jadi tolong dengan sangat stop post foto saya dan stop menanyakan hal yang saya juga tidak tahu. Terima kasih banyak, tulisnya. Dia mengaku bahwa semua status yang ditulis merupakan curahan hati. Untuk postingan yang dipermasalahkan itu saya hanya sekedar mencurahkan keluh kesah saya, ya gak ada kaitannya sama hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan, katanya. Prima Raisona juga meminta agar masyarakat tak termakan fitnah. Maaf buat para netizen, jangan gampang termakan fitnah, saya gak pernah ganti identitas dan saya gak tahu apa-apa kejadian Vina, jadi tolong jangan kaitkan saya lagi dengan kejadian Vina, katanya. Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki telah selesai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Selasa, 4 Juni 2024, malam. Kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, Bana mengungkapkan, kliennya telah mencabut beberapa poin dalam berita acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan 2016 silam. Adapun poin-poin dalam BAP yang dicabut oleh Liga yakni terkait dengan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Selanjutnya, kata Bana, Liga harus membuktikan kesaksiannya dengan 4 saksi lainnya yang akan dihadirkan nanti. Bana menjelaskan, keempat saksi yang akan dihadirkan, teman dari Liga. Sementara saat ini baru 1 identitas saksi yang bisa dihadirkan. Selama beberapa jam diperiksa, kliennya dicecar 15 pertanyaan terkait kasus tersebut oleh Polda Jabar. Sementara itu, Liga Akbar mengaku sudah mengenal korban Eki 4 bulan sebelum kejadian pembunuhan.
Bahkan sudah dianggapnya sebagai saudara dekat. Meski sudah sangat dekat, menurut dia, Eki sosok yang tertutup untuk urusan pribadi. Liga lalu meminta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar kasus pembunuhan Vina dan Eki ini bisa segera tuntas.